Habib Ja'far Al-Kaffi dikenal sebagai wali. Penampilannya kadang mengecoh banyak orang dalam memberikan penilaian. Orang akan mencibir, namun setelah mengenal lebih dalam lagi, ia akan mencintainya. Habib Ja'far Al-Kaffi pernah menginap di rumah istri Habib Hussein Tuban selama 8 bulan. Lalu di waktu subuh, ada orang-orang yang penasaran ingin melihat ibadah Habib Ja'far yang dikenal wali. Namun saat terlihat dalam sebuah kamar, Habib Ja'far sedang tidur. Masa yang begitu disebut wali baru beberapa detik bicara orang yang buka pintu kamar lain. Ia terkejut karena melihat Habib Ja'far sudah sholat. Buka kamar lagi, Habib Ja'far lagi ngaji, dan begitu seterusnya sampai 7 kamar. Ia terheran karena melihat Habib Ja'far ada 7 rupa dalam posisi yang berbeda. Dikisahkan suatu hari hujan sangat deras. Habib Ja'far melihat banyak anak sekolah yang tidak membawa payung ingin pulang. Habib Ja'far yang saat itu membawa payung tidak dibukanya, namun payung tersebut diacungkan ke langit. Hujan pun berhenti. Salah satu ciri khas Habib Ja'far Al-Kaffi adalah ketika dakwah dalam acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut nama-nama orang soleh yang merupakan para aulia Allah, seperti Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Mbah Habib Pasuruan, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan masih banyak lagi. Habib Ja'far melaksanakan para waliullah. Ia disebut dan ia kirim surat Al-Fatihah itu dengan wanginya kayu beru. Habib Ja'far pernah berkata, ayahnya Habib Muhammad bin Hamid menyampaikan, nanti orang sedunia akan doa kepadamu. Pengasuh pondok pesantren Al-Madinah Gunung Pati Semarang, Habib Umar Al-Mutahharoh, mengisahkan saat dirinya hendak mengikuti pengajian di Purwokerto, tak biasanya Habib Ja'far Al-Kaffi minta ikut. Saya bingung ke Habib Ja'far. Perjalanan jauh 6 jam dan saat itu menggunakan mobil Jimmy, tapi Habib Fajar Al-Kaffi tetap. Ketika dalam perjalanan menanjak arah Purwokerto sampai Tugu Muda, Habib Ja'far Al-Kaffi tiba-tiba teriak minta belok kiri. Saya bilang, Bib, jalannya lurus, tapi Bib Ja'far tetap bilang pokoknya kiri. Akhirnya saya mengikuti, lalu beliau bilang kena arah Berkota. Sampai Berkota mendadak berhenti di sini, ujar Habib Umar Al-Mutahhar meniru ucapan Habib Ja'far Al-Kaffi. Habib Umar terkejut karena mobil berhenti persis di pinggir kuburan. Itu bukan ada apa-apa, Bib. Tidak ada yang menangis minta tolong, jawab Habib Ja'far dengan wajah dan mata yang merah. Melihat beliau serius, saya tidak bisa membantah salah mengikutinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Habib Umar. Habib Umar pun turun dari mobil. Saya dengan beliau, kami melewati gundukan tanah. Saya ikuti beliau jalan. Iki sing nangis jaluk tulung, kata Habib Ja'far sambil menunjukkan sebuah kuburan yang ternyata kuburan itu
itu non-muslim. Lalu saya menjawab, mohon maaf ini bukan kuburan orang Islam, kata Habib Umar, tapi ini nangis digebuki malaikat, bacakan syahadat, masuki Islam supaya tidak digebuki, kata akal mengikut. Habib Ja'far lalu tanah kuburan tersebut saya pegang dan saya bicarakan kalimat syahadat, ujar, sekarang sudah tidak nangis, nanti dia akan mengabari ke saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, enggak digebuki malaikat, kata Habib Ja'far. Lalu dengan perjalanan ke Purwokerto saya desak, apa rahasia dibalik peristiwa tersebut, tanya Habib Umar. Pokok nanti apik, jawab Habib Ja'far. Tidak sampai 40 hari setelah kejadian itu, Habib Umar pun kedatangan sejumlah orang yang dikasih uang. Nih, kata Pak Haji sambil menghitung jumlah uang pemberian Habib, hanya cuman 400.000. Melihat uang pemberian dihitung, Habib Ja'far berkata, jangan dihitung, harus ikhlas. Berapa waktu kemudian Habib Ja'far dia ke laut, duit dengan semuanya, duit dalam tas semuanya, ayo dibuang ke laut, diniati sodakoh sir rahasia, ya. Pak Kaji tersebut membuang lembaran uang ke laut, kirakan sekitar 20 juta. Muhyiddin itu berpikir keras, apa makna perbuatan ini serta apa konteksnya. Apa yang dilakukan Habib Ja'far sebenarnya ingin mengajari Muhyiddinnya supaya tidak cinta dunia, dan beliau praktekkan sendiri di depan matanya, membuang uang berjuta ke tengah laut. Cinta dunia, duit itu bagi orang yang mengerti tidak ada nilainya. Kemudian saat aku pulang, Habib Ja'far memanggilnya kembali. Jil, kamu punya teman dalam pot ini, pot rumah. Pak Kaji menjawab, bener Bib. Sampai di rumah Pak Kaji langsung tercenung, bukan heran Habib Ja'far bisa tahu berapa waktu belakangan ini dia sangat suka merawat tanaman tersebut, harganya mahal 7 juta. Dari satu, Habib Ja'far memberikan pelajaran untuk membebaskan hati dari masalah kecintaan terhadap duniawi, sumber kias, teladan ulama dan wali. Sampai di toko kaset, Habib Ja'far memborong kaset Obi Besa dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Itu ini Gus, kaset yang bagus sekali. Begitu lagunya Gus, sungguh aneh tapi nyata. Orang buta jadi presiden dengan suara lantang dan diyakinkan kali-kali. Gus Dur yang pernah dengan sahabat karibnya itu melihat tersenyum dan berterima kasih. Beberapa tahun kemudian Pak Harto lengser beberapa tahun kemudian Pak Harto langsung ke Pripun. Habib Umar kembali mengisahkan karomah Habib Ja'far Al-Kafi, salah satunya ketika ia disuruh meletakkan telur yang baru keluar dari induknya ayam. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.